Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrun mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai hamba-Mu yang mohon maaf kepadamu. Fa'fu anna, maka dari itu maafkanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi ada yang aminnya keras sekali. Semangatnya luar biasa walaupun malam ke-22 ya. Mau lagi ya. Alhamdulillah. Ya biasa ini sudah mulai 10 hari terakhir ini semangat itikafnya itu berlebih ya. Kalau tadi sholatnya mungkin terlalu singkat, tapi insya Allah pelan-pelan ya. Terlalu singkat mungkin bisa usul ke takmirnya 1 rakaat setengah juz lah misalnya. Iya, bisa dilanjutkan di iktikafnya yang lebih lama. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Maha Rahim senantiasa melimpahkan kepada kita hati yang bersih, melebihi dari bersihnya pakaian yang kita pakai saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan, dosa yang kita lakukan secara sekali maupun yang berulang-ulang kali kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang sengaja tak dongakno pesisan supaya aminnya banyak. Betul, ini memang aminnya Rasulullah 3 kali, yang hadis biasanya di awal Ramadan yang hanya dimanfaatkan untuk mohon maaf. Itu yang hadis yang benar kan aminnya antara lain, sungguh merugi orang yang menangi Ramadan ternyata sampai akhir Ramadan dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung dari hamba yang seperti itu. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini temanya luar biasa. Temanya dakwah dalam siasah ya. Kalau dakwah itu kita sudah mengetahui, hampir ada dakwah itu mengajak. Jadi ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi mengajak kepada jalannya Allah, jalannya Tuhan kamu itu dengan 2 syarat, bil hikmah dengan bijak, wal mau'izatil hasanah dan dengan contoh yang baik. Kemudian asyasa itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh individu, oleh golongan, oleh kelompok, oleh negara bahkan, untuk menjadikan sesuatu yang buruk menuju ke baik. Sebuah strategi yang dilakukan, upaya ikhtiar yang dilakukan menuju dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Itu namanya asyasa. Yang secara spesifik, secara kompleks biasanya orang mengartikan asyasa itu politik ya. Tapi itu tadi esensinya itu menuju dari buruk ke baik, baik menjadi lebih baik lagi. Ikhwatal iman, saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah. Saya teringat ketika sebuah kisah waktu tadi di akhir rakaat tarawih saya membaca surah tentang ayat tentang perdebatan antara Ibrahim dengan Namrud ya. Ibrahim alaihissalam itu pernah debat tentang hubungannya dengan siasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk.
Jadi Ibrahim itu ketemu Namrud wis getem-getem itu ya yes getem-getem ya wis pokoknya gobemes lah. Akhirnya Ibrahim bertanya kepada Namrud ya, qala Ibrahimu innallaha ya'ti bisyamsi minal haja Ibrahim fi rabbih an atahul mulk il qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku itu bisa menghidupkan sesuatu dan kemudian mematikannya ya. Jarine Namrud, qala ana uhyi wa umiit, aku itu juga bisa menghidupkan sesuatu dan mematikan juga. Itu yang anak-anak sering kisah itu, Namrud memanggil 2 orang tahanan ya, kemudian yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Nih Ibrahim saya bisa. Ini orang Bawar juga bisa sepertinya kalau begini ya, nggak usah nunggu Namrud ya. Kemudian akhirnya Ibrahim tanya yang kedua, qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, Tuhanku Allah itu bisa memunculkan matahari, menerbitkan matahari dari arah timur, fa'ti biha minal maghrib, maka besok pagi tak tunggu keluarkan dia dari arah barat. Coba langsung fabuhital ladzi kafar, bahasanya Allah dalam Al-Qur'an, Namrud langsung bingung, pusing 7 keliling, bisa-bisa 9 keliling saking bingungnya ini. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Jadi butuh siasa memang. Akhirnya Ibrahim disuruh mengumpulkan banyak orang di lapangan, suruh bawa kayu bakar, disaksikan, wes ini orang yang getem-getem kepada diriku ini wes sekarang tak bakar ya. Setelah kejadian antara lain Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang kecil, dibiarkan yang besar. Itu antara lain asiasa, strategi ya. Dibiarkan yang besar supaya apa? Oh nanti tuh yang besar itu Tuhanmu itu yang menghancurkan yang anak kecil-kecil itu atau berhala yang kecil-kecil itu. Padahal berhalanya itu ya bikinan Azar, itu ayahnya sendiri ya. Sampai Azar itu mengatakan la illam yantahi lanarjumannaka wahjurni maliya. Hei Ibrahim, leren awakmu, jangan mengajak diriku ke Tuhanmu itu. Kalau kamu nggak berhenti, lanarjumannaka wahjurni maliya, niscaya aku rajam tak sawat batu begitu. Wahjurni maliya and leave me alone, cari narek nom-nom, tinggalkan saya sendiri. Ibrahim yang minggat wong begitu ya. Jadi ujian itu ternyata orang-orang terdekat, kadang ayahnya begitu ya, kadang orang-orang yang Rasulullah juga pamannya, Nabi Lut alaihissalam juga istrinya, Nabi Nuh juga anak-anaknya ya. Makanya kalau kita diuji oleh Allah, orang-orang terdekat kita, anaknya ya Allah wis didungakno siang malam, digedekno dicilikno, cilik dadi gede, gede gak cilik maneh. Wih itu wis ya Allah upaya ikhtiar luar biasa orang tua. Ternyata hidayah dulu kadang waduh begitu. Kadang orang-orang terdekat ini ya ingatlah, berarti ujian cobaan kita selevel dengan ujiannya Nabi dan Rasul. Begitu. Karena Nabi dan Rasul juga begitu ujiannya. Jadi asiasa itu perlu. Seperti kisah lagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu ketemu dengan Fir'aun. Nabi Musa itu Fir'aun, Ibrahim dengan Namrud. Nabi Musa ini kalau sekarang ada pemimpin ya, kemudian ada orang kaya, kemudian ada ahli politik, pembisik, pemimpin, bertiga ini biasanya sudah cukup. Jangan heran kalau sekarang negara kita atau ada orang-orang seperti ini, karena dulu juga sudah ada siapa itu, ada Fir'aun, ada Fir'aun, saya tidak menyebutkan, ada Fir'aun, kemudian ada Qarun ya, satu lagi ada Haman, itu ahli pembisiknya. Jadi tidak heran 3 orang itu cukup untuk mengendalikan Musa sampai sampai pernah lari juga. Jadi ternyata Qarun itu inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu awalnya itu dari kaum Musa, Bani Israel. Pinternya Fir'aun, ini Qarun ini orang yang berpotensi untuk jadi fujur, bisa jadi berbelok dia,
Akhirnya dimanfaatkan karena dia pintar dagang segala macam, dimodalilah, kemudian jadi singkat cerita jadi kaya. Sehingga latanu min usbah, kuncinya tok gemboknya itu niscaya memberatkan orang-orang yang memikulnya. Jadi dia ketika dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir dikisahkan show of force-nya si Qarun ini itu membawa 350 ini pengawal. Ada nggak sekarang orang kaya sih dikawal sampai 350 orang ya. Kemudian hartanya itu dibawa memang sengaja betul, dan ternyata banyak kaumnya Musa Bani Israil itu yang tergiur mengikuti Qarun dan ikut Fir'aun. Ini ya bisa terjadi bahkan di negara kita. Kalau sudah orang punya duit, orang punya kekuasaan, kewabe ngaku konco, yang teman-teman lama-lama kenal nanggone tol salaman tok tanya-tanya kartu nama wis teko, padahal lupa itu sebetulnya. Tapi datang semua itu orang-orang yang karena punya kekuasaan dan punya finansial. Ikhwatal iman rahimakumullah. Asiasa itu penting, strategi itu perlu sekali. Kalau bisa orang-orang baik yang berperan mulai lini yang terkecil, RT, RW, kepala desa itu orang-orang baik yang berperan. Sehingga kenapa ada kejahatan, keburukan, kemaksiatan hadir di lingkungan tertentu, karena bisa jadi diamnya orang-orang solih ini. Ya, padahal dicontohkan oleh nabi-nabi yang punya perjuangan luar biasa seperti itu, harus punya strategi dakwah, punya siasah. Jadi betul-betul kita siapkan di lingkungan kita, apalagi asyasa fil amaliyah al individu ya. Waduh, terakhirnya asyasa amalia individu. Ya. Kata terjemahan nafsiyah itu lali saya, lupa. Jadi ternyata asyasa amalia nafsiyah, nah, ini sudah benar ini. Itu penting dan perlu. Kayak Ramadan seperti ini, apa strategi untuk mewujudkan 10 hari terakhir supaya maksimal dalam berubudiyah? Jadi kalau misalnya doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, hadis Tirmidzi dan Nasa'i sahih, Rasulullah membaca itu yang banyak, seperti yang saya terjemahkan di awal tausiah tadi. Itu sudah jenuh, kemudian tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Sekarang sudah malam 22, target misalnya 1 khatam dalam Ramadan ini. Kalau sekarang nyampe 15 juz, berarti ya utang 7 juz. Begitu ikhtiarnya. Kalau misalkan ada yang di pojok sana rodo mesem-mesem koyokane jek tutuk juz 8. Ya, ndak usah ditelok orangnya nanti ini. Nah, ini agak serius ya. Jadi asiasa seperti itu, ikhtiar seperti itu jangan sampai menjadikan Ramadan kita itu sama dengan kualitas Ramadan yang lalu-lalu begitu. Rasulullah mencontohkan perang Badar itu di bulan Ramadan, nuzulul Quran di bulan Ramadan juga ya, 17 Ramadan ketika ada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Loh Ustaz, kok kenapa kok Lailatul Qadar itu kok 10 hari terakhir di tanggal ganjil, bahkan kok tidak 17 Ramadan? Ketika inna anzalnahu fi lailatul qadar itu jumlah tawah kita menurunkan dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunya ya. Kemudian wahyu itu secara berangsur-angsur, pertama kali Iqra bismi rabbik itu turun melalui malaikat Jibril ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira 17 Ramadan. Begitu. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, kita upayakan seperti itu. Asyasa an-nafsiyah itu juga perlu, karena punya cita-cita besar, ketika diri pribadinya tidak dibangun sedini mungkin, maka hasilnya tidak bisa optimal. Makanya tadi saya baru hadir, itu banyak anak-anak muda di masjid ini yang sudah mulai, itu pembelajaran. Kadang ngurusi jamaah itu lebih mudah, tapi justru lebih sulit ketika mengurusi pengurus-pengurus yang mengurusi jamaah. Itu kadang itu senyumnya sepertinya sama dengan senyum saya. Kenapa seperti itu? Karena ada pahala, ada kebaikan di situ. Syaitan tidak mungkin rela membiarkan ada amal sholih pahalanya sampai Allah Subhanahu wa taala. Dia hancurkan dengan begitu, dibenturkan antar pengurus, antar dan lain sebagainya. Itu.
Jadi ya istiqomah tetap, ya wis dibijaksanai dengan bijaksana begitu. Ya, ikhwatal iman, saudaraku sekalian rahimakumullah, terakhir saya berpesan di akhir Ramadan ini, bisa jadi Ramadan ini Ramadan kita yang terakhir. Sampai usia kapan kita tidak tahu, Israel kapan menjemput kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, yang berdiri ini juga tidak lebih baik daripada yang duduk, tidak juga lebih solid daripada yang mendengarkan. Saya berpesan, dunia ini hanya sementara belaka. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal kita, melainkan tempat yang akan kita tinggalkan. Bisa jadi saat ini kita sholat di belakangnya imam, tapi yakinlah suatu saat kelak kita akan sholat di depannya imam, bergantian satu demi satu. Saat ini kita menempati rumah yang kita tempati, bisa jadi rumah itu nanti juga ditempati oleh orang lain. Buat apa kita sibuk menyiapkan sesuatu yang justru kita akan meninggalkannya? Sanggup akhirat itu lebih utama, lebih dahulu kita prioritaskan untuk sebagai strategi atau asiasah individu tadi, sehingga menjadikan kita semakin bertambah usia itu kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Satu uban pun kita tidak bisa menahannya, karena memang kita milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum majma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.